Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kegiatan aku di sore hari, jadi hari ini hari Senin tanggal 30 Desember 2024, selepas sholat zuhur, di daerah aku tuh mendung banget teman-teman, sampai yang gelap gitu ya. Terus tadi tuh kayak buci enak kali ya. Jadi tuh dari jam 1 siang gitu, jam setengah 1 sampai jam 1 siang, setengah jaman gitu kayak rebahan, terus kayak ketiduran. Terus jadi di jam 1 lebih, setengah 2 gitu, bergegas lagi untuk menyelesaikan tugas rumah tangga yang belum selesai. Nah teman-teman, ini tuh jam 1 lebih atau setengah 2-an gitu ya, atau jam 2-an siang, cuman memang udah gelap ya, kelihatan di sini kayak mendung gitu sampai ke dalam rumah, karena memang hujan juga tadi. Terus sekarang tuh kalau akhir Desember hujannya yang gelap terus besar gitu. Oh ya, kemarin kan aku sempat bilang gitu ya, cerita kalau dapur aku sempat kebanjiran gara-gara talang dakcor aku tuh kayak bludak gitu loh. Apa sih ya, kapasitasnya tuh luber. Terus kayaknya tuh ternyata disebabkan sumbatan gitu ya di paralon ini nih, perbatasan wastafel sama bagian mesin cuci. Jadinya tuh kan gak bisa jalan dengan lancar. Mungkin akhirnya saking derasnya hujan terus lama juga berpetir, akhirnya ya berembas sampai ke dalam. Nah makin kesini tuh aku makin sadar gitu ya, ternyata tuh problem dalam rumah tangga itu bisa dipelajari gitu ya, karena dari pengalaman juga terjadi. Jadi kita jadi lagi banyak banget ngomong jadi. Jadi aku di sini tahu gitu ya penyebab problem atau masalah yang terjadi, bisa untuk pembelajaran juga dan bisa cari solusinya sendiri. Alhamdulillah sih hari ini hujan tadi nggak bluber ya, karena memang saluran untuk di paralonnya udah aku bersihin. Nah teman-teman, ini lanjut ya kegiatan berikutnya, nyetrika pakaian. Karena memang udah semingguan ini aku belum nyetrika, jadi memang ini udah banyak nih setrikaan aku. Mungkin ada beberapa teman-teman atau bunda-bunda yang kurang suka dengan kerjaan nyetrika atau bukan tim setrika. Gak apa-apa ya, itu tergantung kenyamanannya masing-masing. Kalau di sini memang aku tim setrika karena aku tuh membutuhkan kenyamanan dalam hidup, yang mana memang aku juga kan ibu rumah tangga yang full time di rumah ya. Jadinya aku bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga aku sehari-hari gitu ya, tinggal bagaimana cara atur waktunya. Nah dengan menyetrika ini menurut aku membuat kenyamanan juga, apalagi di musim hujan. Kadang-kadang tuh kan baju suka anyep gitu, gak terlalu kering. Terus suasananya juga kadang dingin gitu. Kalau baju disetrika tuh rasanya nyaman aja. Kalau misal abis mandi terus pakai baju yang udah disetrika tuh kayak lembut banget di badan. Tapi balik lagi ya ke masing-masing, karena kadang-kadang tuh ibu rumah tangga enggak nyetrika bukan berarti males atau bukan berarti memang nggak suka dengan kerjaan menyetrika, tapi kadang-kadang tuh repot atau kadang waktunya terbatas, apalagi yang punya toddler atau yang punya baby gitu. Jadi kan butuh waktu yang ekstra ya, karena memang yang namanya masih punya baby ataupun balita biasanya harus diawasi. Jadi waktu kita tuh tersita ke ngurus anak gitu. Nggak apa-apa, yang penting tuh senyamannya aja. Ibaratnya kerjaan rumah udah beres, udah kelar aja tuh udah alhamdulillah, udah pencapaian banget ya teman-teman. Nah nggak berasa juga ya, nanti bentar lagi, 2 hari lagi atau 3 hari lagi mungkin udah pergantian tahun. Dan isu yang berkembang kali ini atau akhir-akhir ini ya mengenai tentang pajak ya, PPN kenaikan 12%. Ada pro kontra di dalamnya. Ada yang menganggap bahwa kenaikan PPN 12% itu hanya untuk barang-barang mewah saja, sehingga untuk kaum menengah ke bawah itu nggak ikut terdampak. Namun ada pula yang ikut protes, bahkan demo ya, karena belum dilaksanain aja, sudah ada keputusan tapi belum waktunya belum diberlakukan aja gitu kan. Udah ada beberapa kenaikan di bahan pokok terutama, belum lain-lain, karena biasanya tuh memang kalau di negara kita ada isu kenaikan apa gitu ya, belum saatnya dilaksanakan, di sini tuh ada beberapa produk atau jasa yang udah ikut curi start duluan, udah naik. Jadinya memang kan ada beberapa atau sebagian orang juga kurang setuju dengan hal tersebut.
Namun ya mau nggak mau ya kita sebagai ibu rumah tangga, apapun nanti keputusannya, apapun nanti aturannya ya kita harus terima. Terus juga harus menjalankan tantangan ekonomi tersebut yang mana semakin hari semakin mahal ya, harus dengan lapang dada dan juga harus dengan lebih kuat lagi, dengan disiplin lagi. Sebenarnya kondisi tersebut menurut aku juga ada hikmah di balik semuanya. Tinggal bagaimana cara kita berpikirnya ya, dari sudut pandang yang mana. Mungkin memang dari kenaikan PPN 12% menjadikan barang dan jasa di negara kita itu kan ada kenaikan, bahkan ya lumayan mahal lah ya untuk para kita ibu rumah tangga. Namun dari hal tersebut menyadarkan kita bahwa pentingnya memanajemen keuangan yang kita miliki, apalagi untuk pemilik penghasilan kecil seperti aku. Jadi kalau menurut aku tuh ada beberapa kiat atau jurus yang bisa kita lakukan agar duit kita itu bisa diatur dengan baik supaya hidup itu tidak semakin sulit karena dampak PPN naik 12%. Di antaranya ya teman-teman, kalau menurut aku tuh yang paling paten adalah dengan kita melepaskan hal-hal yang ada di zaman modern seperti sekarang ini, seperti ketergantungan searching sosial media, terutama marketplace ataupun sosial media yang menawarkan iklan maupun produk-produk yang dijual tapi kita nggak butuh ya. Bukan berarti stop sama sekali, enggak, karena kadang-kadang juga e-commerce menawarkan barang yang lebih murah, dan untuk kayak pengguna e-commerce juga dibantu ya, atau ada kelebihan di situ daripada belanja offline. Otomatis kan bisa kita manfaatkan. Namun untuk hal-hal yang sifatnya hanya barang-barang fashion yang lagi tren atau barang-barang apapun itu yang sebenarnya nggak kita butuhin gitu ya. Terus juga kita harus men-stop juga aplikasi pembayaran beli sekarang bayar nanti ya, atau yang sering dikenal dengan pay later nih zaman sekarang. Jadi hal demikian kan akan menyulitkan kita di kemudian hari ketika semua barang dan jasa itu mengalami kenaikan, terus kita masih melakukan transaksi pembayaran dengan beli sekarang bayar nanti atau pay later, sehingga nantinya tuh akan menyulitkan kita dalam mengatur keuangan yang kita miliki karena kita harus membayar hutang yang barang kita belanjakan sekarang gitu ya teman-teman. Karena apapun bentuknya yang namanya hutang tetap saja akan menyulitkan kita, meskipun kadang kita merasa bahwa terbantu nih dengan adanya mungkin pay later dan lain-lain gitu ya, atau aplikasi pembayaran yang kita pikir tuh membantu tapi justru akan menjadi bumerang, jebakan Batman gitu di kemudian hari. Karena dengan pendapatan yang kita miliki saja kadang-kadang kita tuh sulit ya mengatur untuk bisa mencukupi kebutuhan kita supaya surplus, supaya ada sisanya. Nah ditambahin lagi kebiasaan kita untuk check out barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, dan juga kadang-kadang tuh karena tergoda nafsu harus beli sekarang juga karena misalnya nih tertarik, terus juga lagi ngetren dan lain-lain, atau iklannya menarik yang disuguhkan oleh selebritis atau influencer favorit kita, dan kita tuh mikir bahwa kita juga harus punya. Ujung-ujungnya pas kita belum punya duit terus kita maksa gitu untuk beli sekarang, akhirnya ya minus ya ke depannya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita benar-benar harus filter nih apa-apa saja kebutuhan dalam 1 bulan itu yang sekiranya memang tidak penting atau kurang kita butuhkan, bisa kita skip. Contohnya ya kayak seperti aku sendiri nih di bagian wifi, sebenarnya tuh aku udah pengen banget ganti, cuman memang suami aku tuh rada susah, terus dia bilangnya ya udah sih aku yang bayar ini. Sebenarnya bukan perkara aku yang bayar atau siapa yang bayar ya, tapi itu menurut aku sayang aja gitu tagihannya. Terus juga kayak untuk TV kabel gitu kan jarang sekali untuk ditonton karena zaman sekarang tuh kan udah jarang nonton TV ya. Aku juga bisa dihitung gitu dalam setahun tuh nonton TV-nya tuh berapa kali gitu, tapi ya udahlah ya, itu juga yang harus aku benahi juga nih. Kemungkinan aku akan bilang gitu ke suami, memberikan pengertian supaya ya kalau bisa malah ganti internetnya gitu ke produk lain yang lebih ekonomis, kan lumayan tuh kan sisa anggarannya. Tidak hanya itu ya, tapi juga untuk kayak member berlangganan lainnya yang sekiranya itu kurang kita nikmati atau kurang kita minati tapi udah terlanjur bikin karena memang kadang mungkin ikut-ikutan temen dan lain-lain. Contohnya kayak member gym, kalau memang kita belum bisa konsisten untuk olahraga di tempat tersebut karena kesibukan atau karena nggak sempet atau karena hal lain-lain, ya menurut aku sih nggak usah kayak bikin member ya, karena biasanya kan bikin member itu berbayar setiap sebulan sekali gitu teman-teman.
Jadi bisa untuklah kita skip atau filter-filter kebutuhan apa saja yang sekiranya tidak terlalu kita butuhin, supaya dana di tahun depan atau di 2025 ini bisa kita alokasikan untuk hal yang lebih penting. Karena yang namanya keuangan itu banyak sedikitnya bukan tergantung dari pengeluaran maupun pemasukan kita ataupun kebutuhan yang ada ya teman-teman, tapi lebih ke kadang-kadang tuh nafsu kita gitu ya untuk bisa memanajemen, bisa menahan keinginan atau enggak. Jadi tuh kayak mulai dari sekarang makanya tuh aku sering ngingetin, ayo kita semangat bareng-bareng, karena aku juga kadang-kadang tuh ya tetap aja yang namanya manusia tetap ada khilafnya gitu, ada kalapnya. Kayak kemarin aku tuh belanja beberapa perabotan ya teman-teman, tapi itu bener-bener tuh kayak planning dari lama, karena memang udah aku tahan-tahan sebenarnya dari dulu. Terus aku tuh kayak nunggu momen yang tepat karena memang ada rezeki lebih. Pada saat itu kan juga aku ada pesanan kue juga kan, jadi dananya tuh ada dana nganggur gitu. Terus memang kenapa aku ganti, karena memang aku butuh ya, kayak rak piring aku tuh yang lama itu susah banget dibersihin. Kalau dibersihin tuh kena ke tangannya tuh sakit gitu ya, karena mungkin finishing dari bahan atau materialnya tersebut kurang mulus, kurang halus. Terus juga kalau di kamera tuh kan jadi kayak cepet kotor gitu ya, padahal memang sulit dibersihkan. Tapi juga pas aku ganti ke rak piring baru itu, rak piring lama aku manfaatin juga, nggak aku buang gitu ya. Jadi aku aku bawa ke tempat orang tua gitu, mau apa enggak. Tapi kalau nggak mau nanti ditawarin ke saudara. Tapi kata ibu aku mau, karena rak piring di sana tuh yang penirisnya dari besi itu udah pada karatan gitu, jadi yang dari plastik tuh sangat bermanfaat. Jadi nggak mubazir ya teman-teman. Terus hal lain yang bisa kita lakukan adalah untuk tidak terlalu tergiur promo, meskipun promo dan diskon ini membantu kita terutama menghemat anggaran belanja ya. Dalam artian di sini tuh kita membeli barang-barang belanjaan yang kita butuhkan. Kalau ada promo itu sangat membantu, tapi kalau misalnya nih ada promo tapi kita lagi nggak butuh, atau misalnya kebutuhan kita di rumah tuh masih stoknya aman gitu ya, nggak usah belanja dulu. Kita juga bisa cari tempat perbelanjaan yang lebih hemat ya, yang menawarkan harga lebih terjangkau. Kayak aku nih kemarin ada yang komen, Mbak, di kios sayurnya kayaknya lebih mahal apa ya gitu. Kayaknya lebih hemat di Mang Sayur deh. Nah iya nih teman-teman. Nanti insya Allah kalau misalnya bahannya udah habis, mungkin aku belanjanya di Mang Sayur lagi. Sebenarnya tuh niatnya kemarin tuh tujuan utamanya bumbu, tapi memang bawang merah bawang putih sih dapat ya. Tapi karena memang kesananya tuh udah siang, untuk cabenya juga di sana udah agak jelek juga, jadinya aku nggak beli cabai. Jadi mungkin karena memang disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini kan di rumah aku masih berdua bareng suami, jadi belanja di Mang Sayur pun nggak ada masalah, karena memang kan kita butuhnya bahan makanan dalam jumlah yang sedikit, cuman variasinya atau variannya yang beraneka ragam gitu. Ada juga yang komen, Mbak Dama kalau sebelum makan tuh makan buah. Iya, kalau di rumah biasanya makan buah, tapi kalau di luar gitu kan rempong ya, karena budget makan di luarnya juga terbatas, terus harus beli buah dulu gitu. Tapi apapun itu masukan dari teman-teman, aku ucapin terima kasih banyak ya, karena di sini tuh aku berharap di media sosial yang aku punya ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman dengan teman-teman, supaya ada manfaat dari media sosial yang aku punya ini. Insya Allah semuanya bernilai pahala ya, baik yang teman-teman share di kolom komentar maupun insya Allah yang aku share juga, karena manfaat ini insya Allah juga bernilai pahala. Nah teman-teman, gak berasa juga ya, tadi setelah nyetrika ini aku langsung rapihin di lemari seperti ini biar lebih lega, karena biasanya kalau suka nunda-nunda pekerjaan nanti malah pakaiannya tuh akan berantakan lagi. Jadi sekalian aku masukin ke lemari. Terus terakhir di sini aku mau bikin minuman rimpang. Pasti teman-teman tahu ya yang kayak resep JSR gitu. Cuman aku cuma pakai jahe, kunyit sama serai, terus nanti jeruk nipis. Aku nggak pakai madu ya karena lagi nggak ada. Ini aku bikin nggak sering-sering sih, tapi pas lagi kayak perutnya lagi nggak enak, lagi kembung gitu, biasanya aku bikin karena lumayan melegakan di perut. Dan sebenarnya tuh aku kayak nggak terlalu suka kunyit gitu loh. Aku biasanya kalau minum yang kayak kunyit gitu kayak agak mual, muntah, tapi jeruk nipisnya nanti tuh sangat membantu, jadi kayak seger. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini, semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum, bye.